Musim panas tahun 1971 mendekat, dan masa libur kuliah akan segera tiba. Saya berada di tahun kedua program doktoral saya, dan meskipun cukup sering bolos, saya masih mampu meraih nilai tinggi. Saya belajar secukupnya untuk mengerjakan ujian-ujian akhir dan makalah-makalah saya dengan sangat baik. Tak ada pertanyaan tentang apa yang akan saya lakukan selama musim panas, karena yang ada di benak saya hanyalah meditasi dan yoga. Satu-satunya pertanyaan adalah di mana saya akan melakukannya. Dalam hidup, mungkin ini pertama kalinya saya secara sadar mulai memperhatikan sebuah tema yang berbeda dan berulang dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar diri saya. Ini bermula ketika, tiba-tiba saja, seorang teman kuliah bertanya apakah saya pernah ke Meksiko. Dia bilang, Meksiko adalah tempat yang menarik untuk menghabiskan waktu. Tak lama kemudian, saya berada di sebuah toko buku dan tersandung sebuah buku tentang tur ke Meksiko yang ditinggalkan seseorang di lantai. Ini membuat saya berpikir mungkin sebaiknya saya pergi sejenak, dan barangkali Meksiko adalah ide yang bagus. Hal terakhir yang saya alami adalah ketika saya ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil saya, seseorang meninggalkan peta Meksiko di sana. Tanda-tanda ini sudah cukup. Saya memutuskan untuk pergi ke Meksiko. Entah kemana saya akan pergi, Meksiko adalah tempat yang luas. Tetapi dalam pikiran saya, luas atau sempit tidaklah berbeda. Saya hanya akan pergi dan membiarkan semuanya terjadi dengan sendirinya. Teman-teman dan keluarga saya tentu tak akan terlalu senang jika saya pergi ke Meksiko sendirian tanpa agenda yang jelas. Saya mendapat banyak peringatan tentang para bandit dan nasihat agar menghindari orang asing. Kadang-kadang saya berbicara bahasa Spanyol di ruang kuliah, dan itu sudah cukup jika mendapat masalah. Akhirnya, saya pun berangkat ke Meksiko. Perjalanan saya membawa saya menyusuri negara-negara bagian di pantai Teluk Amerika Serikat hingga Texas. Ketika mengemudi, saya berfokus pada napas saya dan merapalkan mantra mu di dalam perut. Hal terakhir yang ingin saya lakukan di dunia adalah mendengarkan suara di dalam kepala yang mengoceh sepanjang hari. Setiap malam saya mencari sebuah tempat di tepi hutan, bermeditasi, dan tidur. Dengan aktivitas seperti itu, butuh waktu beberapa hari untuk sampai ke Meksiko Tengah Utara, tempat saya berhenti. Suatu malam, jauh di pedesaan Meksiko, saya tidak menemukan hutan untuk bermalam. Saya merasa tak nyaman hanya menepi di pinggir jalan, dan saya tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya saya berkendara off-road dan mendaki salah satu kaki bukit yang cukup landai hingga sampai di sebuah puncak dengan padang rumput yang indah. Tidak ada pagar atau rumah yang terlihat, dan disitulah saya bermalam. Keesokan paginya sungguh menakjubkan. Kabut melayang di atas padang, dan saya bisa melihat seluruh warna matahari terbit. Itu sangat indah, sehingga saya bermeditasi pagi dan beryoga di luar. Saya masuk sangat dalam, dan gema kedamaian yang saya cari menguasai keberadaan saya. Saya berada di bukit itu selama berminggu-minggu tanpa pernah pergi. Setiap hari saya meningkatkan waktu meditasi dan yoga saya. Pikiran saya menjadi tenang, dan jantung saya mulai bernapas lagi. Suatu pagi, saya dikejutkan oleh sebuah ketukan di pintu samping van. Saya menjadi sangat takut. Apakah para bandit itu akhirnya menemukan saya? Atau apakah pemilik tanah ini akan menodongkan senjatanya ke kepala saya? Ketika membuka pintu, saya melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun berdiri di luar dengan sebuah wadah di tangan. Esta leche es de mi mama para el americano en la colina. Saya berjuang untuk menerjemahkannya. Susu ini dari ibu saya untuk orang Amerika di atas bukit. Saya sangat tersentuh dan saya berterima kasih banyak kepadanya. Di sini, saya memikirkan kemungkinan terburuk, dan ternyata yang saya jumpai adalah sebuah tindakan kebaikan di antah berantah Meksiko. Perlahan-lahan saya belajar bahwa hidup tidak serentan yang diyakini suara di kepala saya. Ada pengalaman-pengalaman yang bisa didapat, tetapi hanya jika Anda bersedia mengalaminya. Yang paling penting, itulah pertama kalinya saya ingat bahwa saya menghargai kehidupan atas aliran peristiwa yang terjadi pada diri saya. Apalagi, sebelumnya saya tak tahu di mana tempat yang tepat untuk menepi dan menghabiskan waktu untuk bermeditasi dan bersendiri. Dan saya menemukan tempat indah ini, beserta kedatangan seorang anak laki-laki yang baik hati. Kehidupan telah memberikan hal-hal itu kepada saya. Saya hanya mengikuti alirannya. Saya mulai melihat seluruh pengalaman ini sebagai anugerah kehidupan.